Rantai makanan. Dalam rantai makanan terdiri atas kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan. Mari kita simak slide berikutnya. Kompetensi inti 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga dan negara. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kompetensi dasar 3.5 menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Indikator 3.5.1 menjelaskan hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. 3.5.2 mengidentifikasi perbedaan komponen-komponen yang terdapat pada rantai makanan. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mencermati penjelasan, siswa mampu mengerti hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. 2. Dengan mengidentifikasi, siswa mampu mengetahui perbedaan dari komponen-komponen yang ada pada rantai makanan. Pada materi rantai makanan, kita akan belajar tentang pengertian rantai makanan, komponen rantai makanan, dan contoh ekosistem pada rantai makanan sawah. Apakah kalian tahu apa itu rantai makanan? Jadi, rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidup. Komponen-komponen pada rantai makanan terbagi menjadi 3 komponen, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Keberadaannya tidak bergantung pada ketersediaan makanan, akan tetapi keseimbangan alam. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Konsumen memiliki beberapa tingkatan, di antaranya konsumen pertama atau primer merupakan pemakan produsen atau tumbuhan. Yang kedua, konsumen sekunder, organisme yang sumber makanannya dari tingkat trofik sebelumnya atau trofik 2. Yang ketiga, konsumen tersier. Konsumen ini merupakan pemakan konsumen kedua dan seterusnya, hingga konsumen yang terakhir yang disebut dengan konsumen puncak. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu dekomposer. Dekomposer atau pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan, karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Di sini terdapat contoh ekosistem sawah, mulai dari padi, belalang, katak, ular, elang, hingga dekomposer atau pengurai. Nah, anak-anak, pada contoh ekosistem sawah ini, yang manakah yang termasuk produsen, konsumen, dan dekomposer? Coba anak-anak teliti dulu, yang mana itu? Oke, betul, padi adalah termasuk produsen.
Yang konsumen adalah belalang, katak, ular, dan elang. Selanjutnya, dekomposernya diduduki oleh jamur atau bakteri lainnya. Jadi kesimpulannya yaitu rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk kelangsungan hidup. Komponen dalam rantai makanan ada 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai, serta perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan di mana suatu organisme memakan satu sama lain. Nah, anak-anak, sekarang waktunya mengerjakan evaluasi dengan waktu 10 menit dari sekarang. Oke anak-anak, materi kita telah selesai. Sampai jumpa di minggu berikutnya dengan semangat yang baru. Bye-bye.